Oke, mari kita membahas tentang yang namanya port. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini memang ukuran HDD SSD ini kecil ya, teman-teman. Nah, tetapi di sini kita akan bahas tentang ini ya. Jadi bukan masalah ukuran ini, tapi kita akan bahas tentang port. Ini yang dinamakan port SATA. Ini adalah beberapa harddisk yang kita miliki dari waktu ke waktu, teman-teman. Dan ini menunjukkan bahwa perbedaan yang terbesar di sini ada di sini ya, di ukuran. Semakin ke sini itu semakin ramping untuk HDD itu, teman-teman. Kalian bisa bandingkan seperti ini. Ini adalah HDD yang lama. Kalian bisa lihat di atas ini 2010-an ke bawah ya, artinya di 2009 atau 2008. Ukurannya masih besar kayak gini, tapi semakin ke sini dia semakin lebih kecil. Ini hampir separuh, teman-teman ya, separuhnya. Separuh lebih sih, teman-teman, seperti itu. Tapi di sini sama-sama dia memiliki konektor SATA ya, teman-teman ya, di situ. SATA. Nah, untuk HDD yang lebih lama lagi di sini mereka memakai ini dia. Jadi ini IDE ya, teman-teman ya. Jadi dulu itu ya ada nama IDE. Jadi dari segi kabelnya juga sudah berbeda. Ini adalah keluaran yang lama, teman-teman. Jadi di komputer-komputer jadul mereka memakai HDD yang ini. Nah, ini dia portnya. Jadi ini untuk port kabel datanya, teman-teman. Kabel data yang IDE seperti inilah, teman-teman ya, bentuknya. Seperti ini. Sebenarnya aku ada contohnya, teman-teman. Cuman ada di lemari itu kita harus ngudal-udal. Jadi di sini kita tunjukkan aja di sini. Kalian bisa cari aja sendiri IDE HDD kabel kayak gitu. Dan ini untuk powernya. Jadi powernya masih memakai namanya adalah kabel molek. Nah, ini teman-teman ya. Jadi yang biasa digunakan untuk fan ya, atau untuk kipas-kipas kayak gitu. Yang sekarang juga masih pakai yang ini, teman-teman. Ini kabel molek kayak gini. Ini namanya molek ya, molek, kabel molek. Seperti ini. Jadi nanti ditancapkan di sini nih. Ini untuk harddisk yang keluaran lama, teman-teman. Nah, sekarang udah nggak ini ya, udah nggak pakai IDE lagi. Sekarang udah beralih ke ini dia SATA, teman-teman. Jadi ini adalah konektor yang kekinian lah ya. Sekarang sampai dipakai di SSD juga, teman-teman. SSD juga masih menggunakan SATA. Ibaratkan itu adalah sebuah teknologi terbarukan ya. Biasanya identik kayak gini, teman-teman. Ada yang model siku kayak gini. Ini biasanya siku sama yang lurus kayak gini itu adalah untuk penempatan saja, teman-teman, biasanya. Menyesuaikan casing ya, teman-teman. Jadi kan ada yang kadang itu harus nyempil-nyempil gitu ya, seperti itu, sehingga dibutuhkan yang modelnya bentuk kayak siku kayak gini, teman-teman. Tapi ini adalah SATA ya, kabel SATA-nya seperti ini. Nah, jadi kabel SATA itu merupakan kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ini ya, biasanya HDD ataupun ke SSD model yang sekarang ke motherboard komputer kalian, teman-teman. Walaupun SSD juga ada yang langsung nancep ya di motherboard yang memakai M2 seperti itu. Seperti ini. Ya, SSD yang semacam ini ya, M2, tapi itu menyesuaikan motherboard. Tapi kebanyakan motherboard sekarang itu dia support M2 kayak gini, teman-teman. Walaupun minimal satu lah, teman-teman ya. Untuk bahkan untuk motherboard entry level kayak punyaku kayak gini, teman-teman, ini juga sudah ada M2-nya. Ini kita pakai MSI untuk Intel generasi ke-12. Nah, seperti itu. M2, NVMe ya, biasanya kayak gitu. Cuman di sini memang aku belum memakai ini, teman-teman ya. Jadi karena beberapa faktor. Yang pertama adalah di sini motherboard kita itu motherboard yang hitungannya nggak pro ya, atau dia itu entry entry ke mid lah, mid range gitu ya, teman-teman, seperti itu. Sehingga di sini tuh sebenarnya kalau misalnya kita pakai ini memang ini cepet ya. Jadi untuk SSD yang semacam ini M2 ini cukup cepat, teman-teman. Cepat tetapi juga gampang panas, teman-teman, seperti itu karena cepat. Jadi dia itu butuh kayak tambahan cooler gitu ya, teman-teman ya. Semacam kayak casing yang ada di atasnya gitu ya, teman-teman. Untuk menghambat panas itu ya, untuk mendinginkan panas. Apalagi kalau misalnya untuk NVMe kalian ini digunakan untuk editing video ataupun kegiatan yang berat-berat seperti itu.
Walaupun di sini ada banyak, kipasnya yang ada di dalam, tetap aja ya di sini ya teman-teman, ini membutuhkan cooler tambahan. Kalau kalian, cari di, Google kayak gitu ya, di sini, karena aku belum punya ya di sini ya, belum punya M2 kayak gini, tetapi di tempatku kerja sana dia pakai M2, karena memang untuk speknya lebih tinggi. Nah, kayak gini teman-teman ya, heatsink. Jadi mirip kayak heatsink yang ada di, ya beda beda bentuknya ya, tapi, kayak, fungsinya kayak mirip-mirip di prosesor kalian gitu ya, heatsink prosesor. Ya seperti ini ya, yang kayak gini teman-teman. Kita kita pernah bahas sebelumnya di bongkar-bongkar komputer ya. Gitu teman-teman ya. Jadi, memang dibutuhkan kayak gitu, walaupun kalau misalnya kalian beli, motherboard yang mungkin udah sekelas Pro, kalau di sini mungkin yang serinya Z itu ya teman-teman, itu biasanya udah ada cooler kayak gini teman-teman, kayak heatsink semacam ini untuk mendinginkan NVMe-nya. Tetapi kalau misalnya kita punya yang, motherboard yang entry level kayak gini, saya rasa perlu ada heatsink tambahan kayak gitu teman-teman, seperti itu. Itu untuk NVMe ya, setidaknya untuk mengatasi yang namanya heat panas ya, panas yang berlebihan yang itu bisa merusak, eee, komponen-komponen yang ada di CPU kalian gitu ya. Dan bisa jadi itu, bersifat permanen ya kerusakan yang ditimbulkan kayak gitu teman-teman. Walaupun, banyak ya laptop yang udah pakai NVMe, tetapi kalau udah bicara tentang laptop itu udah beda lagi teman-teman ya. Biasanya itu sudah di, standarisasi oleh, produsen laptopnya gitu ya. Jadi insya Allah sih aman ya, karena memang sudah distandarisasi di situ, bagaimana ketika mengalami kepanasan biasanya mungkin udah ada di dalamnya itu, pendinginannya gitu ya teman-teman, yang memang udah benar-benar standar industri. Seperti itu sih teman-teman ya. Oke, kembali lagi ke SATA dan IDE kayak gini teman-teman. Di sini kalau misalnya kita melansir dari, Wikipedia, IDE ini ya, IDE atau di sini kan kalau ini SATA, jadi IDE itu dia PATA ya, paralel ATA kayak gini, seperti ini. Dan dikenal dengan IDE juga, Integrated Drive Electronic. Seperti itu, adalah salah satu antarmuka komputer yang sudah ada sejak 1986. Jadi itu awalnya udah lama banget ya, 1986 itu. Berapa tahun? 20 tahunan ya. 30 tahun lebih. 40 tahun ya berarti. Dan ternyata di sini Western Digital dan Kompak itu dia, memegang andil ya teman-teman ya. Jadi dan ini nanti disempurnakan oleh banyak perusahaan lain. Jadi ini kayak dikembangkan bareng-bareng kayak gitu ya teman-teman. Dulu sih pas aku masih sekolah sudah ada ya, yang namanya SATA. Jadi, SATA waktu aku sekolah dulu itu udah bukan barang yang baru lagi, jadi udah ada gitu ya SATA. Untuk, SATA sendiri literaturnya memang tidak terlalu banyak ya, seperti yang di, PATA, paralel ATA itu teman-teman, atau IDE. Dan di sini yang jelas, mulai dari 2004 teman-teman ya, 2004. Seperti itu, SATA, serial ATA, yang merupakan antarmuka kekinian yang dipakai sampai sekarang ini teman-teman, seperti ini. Udah lama banget antarmuka ini. Di sini untuk powernya udah beda, untuk, datanya juga beda. Ini power ya teman-teman ya. Terus ini untuk datanya, kebalik ya. Jadi kalau IDE itu yang lebih panjang itu yang data, tetapi untuk yang ini malah yang power, yang dia itu lebih panjang ketimbang untuk yang datanya. Gitu sih. Lalu dari segi kecepatan ya jelas ya teman-teman ya, yang namanya perkembangan gitu ya dari tahun ke tahun tentu dia akan semakin lebih cepat. Nah, intinya kayak gitulah. Nanti kalau misalnya ada teknologi baru lagi, tentu itu akan lebih cepat lagi gitu ya. Karena targetnya adalah kecepatan. Semakin cepat dia itu memproses data ya, transfer datanya semakin cepat. Oke, itu tadi adalah untuk portnya ya, untuk port SATA versus PATA yang lama itu jelas ini jauh lebih cepat. Nah, sekarang, di situ untuk kalau misalnya di sini kan tadi kita bahas juga NVMe ya, terutama ya NVMe yang ada tadi. Kita memang tidak, memiliki itu teman-teman, tapi, dari beberapa referensi yang ada memang NVMe itu jauh lebih cepat
Dan kalau misalnya kita cari-cari di marketplace pun juga di deskripsi itu ada tulisan kadang ya, kecepatan NVMe atau SSD yang dia itu langsung nemplek di motherboard itu jauh lebih cepet banget, berkali-kali lipat ketimbang kalau misalnya menggunakan SSD yang memakai antarmuka SATA semacam ini gitu. Tetapi dari segi harga memang ini jauh lebih murah ya teman-teman ya. Jauh lebih murah ketimbang NVMe, dan di sini kita ambil beberapa dari IBM. Kalian bisa lihat di situ memang ini untuk NVMe sendiri, oke, itu sering digunakan juga untuk data center teman-teman ya, karena memang kecepatannya itu yang tak terkalahkan gitu ya NVMe. Sehingga data center tentu dia memiliki standarisasi untuk coolingnya ya tentunya. Jadi bagaimana pendinginannya, entah itu pakai liquid ya semacam cairan ataupun dia pakai AC ataupun yang dingin lah ya, seperti itu teman-teman. Sehingga untuk masalah overheat dari si NVMe itu bisa teratasi kayak gitu. Nah, tetapi untuk user yang biasa kayak gini, NVMe itu kalau misalnya kalian adalah seorang editor video tentu itu akan sangat membantu ya, karena kecepatan untuk editing pun juga itu akan bisa kalian dapatkan gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau ngeload footage kayak gitu ya, transfer data gitu ya dari misalnya dari SSD eksternal ataupun flash disk, dia akan bisa mendapatkan kecepatan maksimal dari si perangkat itu ya. Tentu itu terbatas juga dengan kemampuan dari port gitu ya, misalnya USB 3 kan di sini kan ada USB 3, USB 2 kayak gitu, dan versinya berapa itu tentu juga akan menjadi salah satu faktor juga yang mempengaruhi kecepatan transfer data itu teman-teman. Jadi port mana yang dilalui seperti itu, selain kemampuan dari perangkat penyimpanannya tersebut gitu ya. Ya, tetapi pada kenyataannya memang untuk SSD SATA yang semacam ini banyak sekali orang yang memilih ini gitu ya, karena memang dari segi harganya ini jauh lebih murah, dan untuk maintenance-nya juga di sini tinggal coba cabut aja kayak gitu ya. Sebenarnya sama sih. Hanya aja ya itu tadi ya untuk masalah panasnya, karena semakin cepat itu kan juga itu rentan ya overheat, sehingga kalian perlu cooling. Sayang sekali karena kita tidak memiliki ini, jadi kita tidak bisa mencobanya secara langsung. Tetapi di tempat kerja sana itu memang ada coolingnya teman-teman, sehingga di situ kalau misalnya di sini itu kita gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang ringan, tidak terlalu berat seperti kayak ngedit video yang 4K atau yang 8K gitu ya. Seperti itu saya rasa ini masih belum bisa ya teman-teman, karena di sini kita belum punya. Mungkin kalau misalnya nanti kita udah bisa beli sendiri untuk yang itu, maka kita bisa memberikan review yang lebih konkret. Atau perlu pendinginan di CPU kalian yang cukup bagus ketika kalian menggunakan NVMe seperti itu, yang cukup proper, dan itu cukup menguras budget kalau misalnya kalian masih belum punya banyak sekali budget yang nganggur kayak gitu ya teman. Di situ memang untuk SATA kayak gini, SSD SATA ini menjadi pilihan sih teman-teman ya, sehingga di situ kalian tidak banyak memikirkan troubleshoot nantinya kalau misalnya memang di situ menjadi salah satu permasalahan kerusakan kayak gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian pakai NVMe ya nggak masalah gitu ya teman-teman ya. Tetapi perhatikan untuk masalah pendinginan di PC kalian, dan kalian juga bisa tambahkan cooler semacam heatsink semacam ini teman-teman. Mana ya ini ya, seperti ini untuk menambah keamanan perangkat kalian dari kerusakan yang disebabkan beberapa dari komponen yang panas kayak gitu teman-teman, yang overheat. Atau jika kalian tidak mau repot, kalian bisa langsung aja beli yang sudah ada heatsinknya. Seperti itu, biasanya harganya agak lebih mahal teman-teman, tapi sudah include di situ. Itu jauh lebih praktis. Seperti itu. Nah, lalu di sini perangkat mana yang kalian miliki gitu ya? Apakah kalian memakai NVMe atau kalian memakai tim yang memakai SSD SATA kayak gini, teman-teman? Kalian bisa tambahkan juga pengalaman yang kalian miliki ketika kalian memakai NVMe ya, teman-teman, seperti itu. Nah, di sini kita referensi dari beberapa sumber yang ada gitu ya, yang bahas tentang NVMe, termasuk kayak gitu, teman-teman.
yang di ibm.com. Dari banyak hal, dari banyak aspek memang NVMe cukup menang ya teman-teman ya, dari segi kecepatan, terus dari segi kehandalan, apalagi kalau di zaman sekarang ini, zaman AI, artificial intelligence. Jadi di sini untuk machine learning juga, itu tentu NVMe kecepatan ya itu menjadi peranan yang penting ya, sehingga kemungkinan besar memang banyak yang milih NVMe untuk yang sudah proper ke arah situ ya, atau ke arah mau build artificial intelligence sendiri gitu ya di komputernya kayak gitu kan. Kan sekarang udah ada Intel Ultra ya, Intel Ultra yang untuk AI itu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu dimana di situ udah ada power efficiency juga dan memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan artificial intelligence dan machine learning di PC kalian. Tambah kemampuan tadi SSD-nya yang pakai NVMe tentu itu akan sangat mendukung sebuah PC itu digunakan untuk AI. Karena memang kedepannya ya kayak gitu ya teman-teman ya. Kita tahu bahwa berbagai macam layanan yang ada di internet, tentu mereka kan juga menggunakan server sendiri ya yang memproses itu semua, dan mungkin beberapa server juga sudah memakai Ultra yang semacam itu yang sudah disesuaikan termasuk GPU-nya gitu ya, ataupun untuk penyimpanan yang tadi teman-teman ya. Jadi udah memakai yang tercepat sehingga ketika user dari jauh dia mengakses dan dia mau membuat output, misalnya di situ AI untuk membuat gambar kayak gitu ya, dia masukkan prompt langsung diolah gitu ya. Tentu kan komputer akan mengolah ya dari jarak jauh gitu ya, dan menampilkan dengan cepat gitu ya. Dan itu ada banyak sekali user, tentu komputer yang memang sudah spek AI kayak gitu, itu sudah sangat diperlukan kayak gitu ya. Untuk kelas kalau misalnya mau buka seperti ini ya, buka website AI pemrosesan artificial intelligence, entah itu untuk teks ataupun untuk gambar atau untuk video. Bahkan video itu wah ngeri banget, itu besar, lebih mahal, dan ya corporate ya tentu ya, karena yang bisa kayak gitu ya udah standar corporate biasanya yang memiliki banyak sekali budget seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana dengan user yang memakai AI website? Makanya di situ kan biasanya website-website AI yang dia menyediakan layanan, entah itu buat kalian itu masukkan prompt, nanti akan bisa buat gambar ataupun video yang dia mengolah dari berbagai macam sumber kayak gitu. Tentu saja itu memakan biaya juga ya teman-teman, infrastruktur, sehingga kalian mesti nantinya akan diberi akan pricing gitu ya, atau daftar harga yang kalian perlu bayar, walaupun biasanya di awal-awal akan dikasih gratis teman-teman ya, di awal-awal. Tapi kalau misalnya kalian udah mulai, kita kan udah tahu ya gratis itu sampai kapan. Kalau kalian udah mulai ketergantungan, tentu kalian akan mengeluarkan biaya kayak gitu. Karena memang untuk maintenance dan lain sebagainya, kalian bisa lihat sendiri yang tadi kita penjelasan dan lain sebagainya dari kita jelasin port dari SSD, terus bahkan sampai ini ya, sampai ke perangkat-perangkat yang inti kayak prosesor kayak gini, tentu itu tidaklah murah teman-teman. Makanya gitu ya, kalau kita masih di kelas pengguna atau user ya kita sebatas user ya teman-teman ya. Jadi belum ke penyedia layanan kayak gini seperti ini. Tentu kan siapa yang memegang data? Yang memegang data adalah ya mereka yang mempunyai ini. Jadi apa yang kalian masukkan, ide-ide yang kalian masukkan kayak gitu, ataupun kalau kalian itu mau menggenerate gambar atau video, kalian masukkan image, tentu kan itu merupakan salah satu bentuk training yang nantinya itu akan dimasukkan ke dalam sistem mereka. Itu teman-teman. Makanya kan terkadang hati-hati kalau misalnya kalian itu masukkan foto kalian itu nanti jadi makanan AI kayak gitu ya. Makanan itu tadi ya. Jadi nanti diolah lagi, diolah menjadi sesuatu yang baru gitu terus. Jadi life cycle-nya itu ya seperti itu terus. Nah, kecuali penyedia layanan AI generatif yang memang dia sudah konsen dengan yang namanya right atau legalitas sebuah data, tentu itu akan berbeda ya teman-teman. Makanya di situ kalian bisa lihat di bagian biasanya di bagian yang menjelaskan bagaimana mereka itu melakukan kontrol terhadap input yang user itu masukkan. Karena bagi penyedia AI website yang memang dia sudah konsen di legalitas, maka dia tidak main-main dalam melakukan pengambilan data,
entah itu data dari usernya ataupun data dari online web yang tersebar di mana-mana dunia internet gitu ya, tanpa seizin. Nah, biasanya mereka akan seharusnya memakai data yang benar-benar mereka mempunyai haknya gitu ya. Artinya mereka bisa membeli atau kerjasama ataupun ya lainnya ya, yang jelas hak-hak antara kedua pihak itu bisa terpenuhi. Jadi tidak sembarangan mereka mengambil data semacam itu. Jadi kalian perlu membaca termnya ya, ketentuannya gitu ya teman-teman. Kalau memang tidak ada ketentuannya di situ, ya kita perlu hati-hati juga ya, seperti itu teman-teman. Nah, lalu bagaimana kalau yang AI generatif yang dia itu mengambil beberapa part dari website untuk dijadikan sebuah ringkasan? Nah, itu kan tentu ya pokoknya gitu ya teman-teman. Karena di sini aku juga belum terlalu banyak mempelajari tentang hal ini gitu ya, dan belum banyak juga paham tentang hal ini, sehingga di situ itu berdasarkan apa yang saya pahami sampai saat ini, dan bisa jadi nanti ke depan akan terkoreksi kalau misalnya kita mendapatkan fakta-fakta baru atau beberapa yang pencerahan-pencerahan lain seperti itu, yang mungkin kalau misalnya pemahaman kita ada yang salah seperti itu. Kayak gitu, itu yang namanya AI. Jadi kalau misalnya kita masih sebatas kayak kita itu ngetikkan prompt, bagaimana cara membuat prompt yang baik, efisien dan lain sebagainya, kita masih tingkatan usernya, seperti itu, pengguna. Dan kalau misalnya nanti ada biaya produksi yang lebih tinggi, tentu itu akan dibebankan ke pricing atau ke harga sewa atau harga biaya langganan kalian. Oke, gitu adalah sekilas tentang ini ya, berawal dari SATA IDE. Nah, ini ada teknologi yang semakin kesini tuh semakin arahnya itu semakin cepat. Jadi targetnya tuh bagaimana transfer data itu semakin cepat, terus power atau daya yang dibutuhkan itu juga semakin efisien atau semakin hemat, itulah ya intinya kayak gitu teman-teman. Dan itu kalau misalnya kita nanti lebih ke feature ke masa depan kayak gitu dan mengarah ke teknologi robotik, nanti semakin efisien energi itu juga akan berdampak ya teman-teman ya, apalagi kalau sesuatu yang dia itu bisa berjalan terus menerus kayak gitu kan, itu akan menjadi lebih banyak energi yang tersedia gitu ya, atau power yang tersedia untuk menopang kebutuhan akan energi tersebut. Apalagi ada yang sudah mengembangkan itu juga ya, baterai dari apa ya, dari nuklir ya, yang tidak bisa, tapi kan itu bahaya juga sih ya, masih belum ini ya, di mana itu ya, di ini dia. Jadi yang dari Cina ya, dari Cina ini kan ada yang pengembangan baterai nuklir, di mana ini tuh baterainya bisa sampai 50 tahun tanpa charge. Bayangkan di sini kalau digunakan untuk drone pun dia bisa. Wow. Tetapi bahayanya kalau meledak ya. Tapi nggak tahu ya. Di sini bagaimana ini sistemnya, saya juga belum memahami betul. Ini beta vault ya, kalian bisa cari sendiri di Google kayak gitu. Ini udah kayak gini loh ya dunia itu, jadi drone dan nuklir. Jadi teknologi itu berkembangnya benar-benar kayak gini gitu ya. Ngeri. Ngeri memang ya. Ini adalah startup baterai nuklir seukuran koin loh. Seukuran koin, Bro. Bayangkan kalau ini digunakan untuk robot juga. Kalau kalian sering nonton film yang robot kayak gitu kan, wah itu bisa jadi nyataan ya dengan teknologi yang sekarang mengarah ke situ ya, AI yang kecerdasan buatan, yang manusia itu berlomba-lomba dia itu membuat manusia. Ya membuat kayak, kan itu kan mereplika sebenarnya ya dari otak manusia kayak gitu teman-teman. Bagaimana seorang manusia itu dia bisa menggerakkan tangan, terus bisa berpikir, bisa memahami gitu ya, sekitar disimpan di dalam memorinya kayak gitu kan, itu juga dipahami ya, dipelajari gitu ya di situ dalam pengembangan robotik ataupun berbagai macam perangkat yang dia memakai kecerdasan buatan meniru. Jadi manusia sekarang udah mulai meniru apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Seperti itu teman-teman, dari situ gitu ya. Gitu, makanya kecepatan transfer data, efficiency power itu jadi konsen ya, konsen utama. Ya,
Seperti itu ya, teman. Kalian bisa cari-cari sendiri tentang efisiensi yang dilakukan kayak gitu, termasuk di sini ya di prosesor kayak gitu. Bagaimana agar semakin efisien watt yang ini ya digunakan. Dan kecepatan juga menjadi salah satu konsen utama. Kayak gitu, teman-teman. Kecepatan, efisiensi power. Kehandalan daya tahan itu bagaimana agar sebuah perangkat kayak gini tuh bisa cepet, bisa irit, daya bisa tahan lama gitu kan teman-teman. Ah, ngeri. Ya ke arah itu ya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, pembahasan kita tentang ini. Dan semoga bermanfaat buat kalian. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.